Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang membiasakan wudu, orang-orang yang mengekalkan wudunya, artinya selalu dalam keadaan suci, dia akan diberi Allah beberapa kemuliaan. Dia akan diberi Allah beberapa karamah. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, targhabul malaikatu fi suhbatih. Orang yang selalu suci itu mendapat kemuliaan. Yang pertama, malaikat senang, gemar menyertai dia. Di samping malaikat yang sudah ada pada diri kita, dan malaikat-malaikat lain, malaikat-malaikat rahmat pun menyertai kita, karena kita dalam keadaan suci. Targhabul malaikatu fi suhbatih, malaikat gemar besertanya. Yang kedua, keistimewaan orang yang selalu dalam keadaan wudu. La yazalul qalamu ratban min katbi thawabihi. Senantiasa kalam itu basah daripada menulis pahalanya. Artinya malaikat yang namanya rakib, yang spesial tukang catat kebaikan, itu selalu menulis kebaikan setiap lahzahnya, setiap detiknya kepada orang-orang yang senantiasa dalam keadaan wudu itu. Jadi walaupun inya kada bebacaan, walaupun inya kada berzikir, walaupun inya kada bersalawat, tapi inya dalam keadaan suci. Nah, malaikat rakib ini kada henti-hentinya menulis sebagai ibadah, sebagai pahala, sampai dia batal wudu. Nah, begitu dia batal wudu, malaikat rakib ini istirahat. Baudu pulang, tuntung baudu, bekerja lagi malaikat rakib itu, selalu menulis pahala kepada orang yang mengekalkan wudu itu. Nah, yang ketiga, orang yang senantiasa kekal wudunya itu tusabbihu a'dha'uhu, anggota-anggota tubuhnya itu bertasbih. Sadar kada sadar, tahu kada tahu kita, bahwa bila mana kita dalam keadaan suci, seluruh anggota tubuh kita mengucap subhanallah. Telinga kita, mata kita, bibir kita, hidung kita, batis, tangan, semua anggota tubuh itu berzikir kepada Allah. Makanya orang yang mati dalam keadaan wudu itu orang mati husnul khatimah. Walaupun inya kada bebacaan apa-apa, cuma inya dalam keadaan suci mati, itu sudah husnul khatimah. Karena bila mana dia suci itu anggota tubuhnya ini berzikir sendirinya. Berzikir sendirinya. Tusabbihu a'dha'uhu. Yang keempat, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang mengekali wudu itu, idza nama ba'asallahu ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Apabila orang ini tertidur, Allah kirim kepadanya malaikat yang khusus yang menjaganya dari kejahatan makhluk manusia ataupun jin. Nah, jadi orang yang mengakali wudu ini kada bakal kana diperbuat orang, kada bakal kana diparang maya orang, kada bakal kana disihir orang. Kenapa? Karena Allah mengutus malaikat khusus yang menjaga kepada orang yang senantiasa suci daripada hadas itu. Nah, biasanya sihir-sihir itu datangnya pada waktu kita guring.
perbuatan-perbuatan jahat makhluk itu biasanya datang kepada kita waktu kita guring itu. Nah, bila mana kita guring itu berwudu sebelumnya, lalu guring, aman. Tukang sihir macam apa aja kada tembus, parang maya kayak apa aja kada jalan, karena didindingi oleh malaikat yang khusus dikirim Allah kepadanya untuk menjaga dari kejahatan itu. Yang kelima, idza nama ittasala ruhuhu bi arsillah fatasduqu ru'yahu. Orang yang senantiasa wudu ini, bila mana inya guring, rohnya itu berhubungan dengan aras Allah. Nah, rohnya ini kuntak ke aras Allah, sehingga apa-apa yang terjadi dalam mimpinya itu adalah hakun, benar. Artinya kalau kita guring dalam keadaan suci lalu kita bermimpi, maka mimpi kita itu ada takbirnya, karena pada waktu kita guring itu roh kita ini berhubungan dengan aras Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kada baudu dalam keadaan hadas guring, maka mimpi-mimpi pada waktu itu adalah adghasu ahlam, hanya bunga-bunga tidur. La makna laha, tidak ada makna baginya. Nah, jadi mau kita bermimpi guringnya baudu, memimpin apa umpamanya. Nah, mimpi itu bisa kita takbirkan, mimpi itu bisa kita perhatikan bakal apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi, karena mimpi itu adalah merupakan bagian wahyu daripada kenabian. Nabi kita sebelum diutus Allah diangkat menjadi nabi selalu didatangi oleh mimpi-mimpi yang baik kepada beliau. Nah, ru'yal anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Nah, mimpinya orang-orang nang suci tidurnya itu ilhamun, adalah ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, yashulu alaihi sakaratul maut. Orang yang dalam keadaan suci itu dimudahkan atasnya sakaratul maut. Nah, jakanya kita kawa orang yang sedang sakit parah, orang yang sedang kritis. Nah, kita uduinya. Nah, udui dengan syarat inya masih sadar. Nah, supaya kau berniat. Nah, ikam berniatlah kami nak mau udui ikam. Nah, kita uduinya, kita udui, sehingga andai kata inya pada saat itu meninggal dunia, rohnya itu mudah keluar. Nah, dia dimudahkan dalam keadaan sakaratul maut. Yang ketujuh, yakunu fi amanillah madama alal wudu. Orang yang dalam wudu ini senantiasa berada dalam keamanan Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asalkan dalam keadaan wudu. Yang kedelapan, orang yang kekal wudunya ini diluaskan rezekinya, baik rezeki hissi atau rezeki maknawi, baik rezeki yang sifatnya berupa ilmu, taufik, hidayah, atau rezeki yang sifatnya materi, Allah luaskan baginya. Nah, ini sebagian yang sudah diteliti oleh para ulama, karamat kemuliaan kepada orang-orang yang senantiasa mengekalkan wudunya itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Nah, jadi di waktu kita itu suci daripada hadas,
kita sudah tergolong dalam bagian orang yang dicintai Allah. Makanya tadi banyak kemuliaan-kemuliaan yang didapat.